Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 4 kelas A2B akan mempresentasikan materi mengenai hepatitis dengan Didi. Baik, kita akan langsung masuk ke materi. Inilah nama kelompoknya. Kemudian untuk kasus, pada kasus ini dijelaskan mengenai pasien dengan riwayat medis sebelumnya yang signifikan untuk CML dan sindrom Sjögren muncul dengan onset baru penyakit kuning, di mana pada kasus ini pasien diinduksi oleh adanya pemakaian imatinib 6 bulan sebelumnya. Pada pemeriksaan lab ditemukan adanya peningkatan transminase dengan AIST 1650 internasional unit per liter, ALT 1816, kemudian meningkatan bilirubin 14,7 mg per desiliter, dan alkali fosfat tinggi pada 132 internasional per liter, serta INR meningkat yakni sebesar 2,1. Untuk selanjutnya kita masuk ke patofisiologi penyakit hepatitis dengan diri, di mana untuk hepatitis sendiri, virus, bakteri maupun efek toksik obat yang masuk ke aliran darah dan terbawa sampai ke hati. Untuk agen infeksi ini menetap dan mengakibatkan peradangan dan terjadi kerusakan sel hati. Akibat kerusakan ini maka terjadi penurunan penyerapan dan konjugasi bilirubin sehingga terjadi disfungsi hepatosit dan mengakibatkan icteria. Untuk diri sendiri, adanya paparan zat asing xenobiotik secara konstan dalam tubuh yang bersifat toksik, terlebih apabila berada dalam konsentrasi yang tinggi akan berdampak buruk pada kondisi tubuh. Melalui mekanisme hepar yang disebut biotransformasi, zat berbahaya tersebut dapat diubah menjadi zat yang inaktif dan dapat diekskresi dengan lebih mudah. Pada kasus tertentu, biotransformasi pada hepar menghasilkan metabolit yang lebih toksik dan berbahaya. Proses ini disebut dengan toksifikasi atau bioaktivasi. Metabolit obat yang toksik dapat merusak hepar. Fenomena ini disebut dengan drug-induced liver injury. Kemudian untuk pengaruh kelainan hati terhadap fisiologi tubuh, pada kasus ini terjadi nyeri kuadran kanan atas dan edema ekstremitas bawah bilateral. Perubahan parameter farmakokinetik untuk absorpsi, di mana untuk obat yang mengalami metabolisme lintas pertama yang signifikan dalam hati, sebelum mencapai sirkulasi sistemik, tingkat penyerapan obat yaitu bioavailabilitas dapat meningkat karena penurunan efisiensi hati terhadap obat. Yang kedua ada distribusi, karena hanya obat yang tidak terikat mampu masuki dan meninggalkan kompartemen jaringan, maka distribusi obat dalam tubuh tergantung pada reversibel yang mengikat sel darah, protein plasma, dan makromolekul jaringan. Selanjutnya metabolisme. Pada penyakit hati kronis, penurunan massa sel hati dan penurunan aktivitas enzim karena perubahan dalam fungsi sel dapat menyebabkan metabolisme obat terganggu. Untuk eliminasi, sekresi empedu duodenum akan menyebabkan penurunan clearance zat baik endogen maupun eksogen yang dieliminasi oleh ekskresi empedu. Obat-obatan dan metabolit obat yang biasanya diekskresikan ke tingkat yang signifikan melalui empedu dapat menumpuk pada pasien dengan obstruksi saluran empedu. Akibatnya, obat yang sangat tergantung signifikan pada metabolisme hati. Untuk eliminasi mungkin memerlukan dosis penyesuaian pada pasien dengan kolestasis. Untuk perubahan parameter farmakodinamik sendiri, penentuan dosis obat yang tepat pada penyakit hati memerlukan informasi tentang perubahan farmakodinamik dan pengikatan protein plasma di samping perubahan dalam eliminasi obat. Fungsi hati pada metabolisme secara signifikan terlibat dalam clearance total sejumlah obat. Pada penyakit hati, pengurangan eliminasi obat adalah hasil dari aliran darah melalui hati. Perubahan farmakodinamik tergantung pada sifat dan tingkat kerusakan hati dan pada karakteristik obat. Untuk individualisasi terapi pada pasien dengan hepatik ini, karena terjadi hepatotoksik, maka imatinib ini dihentikan. Dan untuk penggunaan kortikosteroid dengan dosis rendah dilakukan untuk memperbaiki akibat hepatotoksitas yang diinduksi oleh obat imatinib. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.